Niat itu adalah separuh dari ibadah. Tidak akan sah satu amalan ibadah apapun kecuali itu diniatkan karena Allah. Hati menjadi ringan karena niatnya baik, tapi hati akan menjadi berat, menggerutu, mengeluh, bahkan tidak akan tenang karena niatnya salah. Niatnya bukan karena Allah. Orang yang berniat melakukan sesuatu karena Allah, maka dia harus lebih tenang. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Nah, maka niat itu terbagi kepada 3. 1, ada yang startingnya, mulainya karena Allah, finishnya karena dunia. Oke, berakhirnya karena dunia. Contoh, mau ke mana? Mau ke pesantren tahfidul Quran. Untuk apa? Saya ingin menghafal Al-Quran karena Allah. Itu kan bagus tuh niatnya, ya kan? Rupanya setelah dia datang ke pesantren tahfidul Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bagus hafalannya, mungkin hafalannya, pulang-pulang dia menjadikan Al-Qurannya untuk dunia. Nah, lihat dong aku, keren kan hafal Quran, emang kayak kamu. Dia senang dipuji oleh orang lain, berarti berubah niat. Betul ya? Berubah kan dia? Berubah. Yang tadinya karena Allah lebih tenang, tawadu, sekarang dia sudah senang dipuji karena sudah hafal Quran. Maka orang yang berniat itu, pertama, ada yang startingnya karena Allah, finishnya, selesainya karena dunia. Tersandung dia karena kepentingan pujian, tersandung dia karena kepentingan popularitas, tersandung dia karena kepentingan kok gak ucapin terima kasih, tersandung dia karena tidak dipuja-puji, ya. Ada yang kedua, niatnya karena Allah, ya, di tengah perjalanan tersandung kepentingan dunia, lalu dia beristighfar, memperbaiki dirinya, lalu finish kembali karena Allah. Itu jawabannya akidah tadi. Niat datang lillahi ta'ala. Begitu dia mulai hebat menghafalnya, belajarnya, menangkapnya hebat, mulai sombong dia, mulai baiknya, mulai sombong, mulai merasa aku bisa, aku enggak. Kenapa dia mulai? Karena dunia nih, buruk nih. Lalu dia malam-malam pas begitu, Allah, baru menghafal hadis tentang saya itu masih cuma 1. Mulai sombong hari ini kepada Zaidun, kepada Haji, kepada Irsyad. Astagfirullah, maafin aku ya Allah, maafin. Besok dia datang, Syah, maafin ya. Ji, maafin ya. Gun, maafin ya. Ya, maafin. Tepok lagi, lurus. Lurus lagi nih. Maka dia kemudian sampai pada ujungnya tidak lagi sombong, tidak lagi takabur, tidak lagi menjadi orang yang paling senang dipuji. Ujungnya finish lillahi ta'ala. Ada yang ketiga, startingnya niat karena Allah, finishnya karena Allah. Berarti menjaga hatinya berat sekali. Menjaga hatinya agar tidak terkotori dengan niat buruk, berat sekali. Sudah ada orang berikan pemahaman, saya tidak mau. Bisa hebat ilmunya, hafal cepat, yang lain enggak. Rasanya mau sombong ini, saya tidak mau. Dia selalu tidak mengontrol dirinya. Sampai akhirnya
di tengah perjalanannya buruk, niatnya buruk, maka istighfarlah, minta ampun kepada Allah. Dan kalau ada orang yang kamu zalimi karena kamu sudah berniat buruk, maka minta maaflah pada mereka. Ingat, orang yang sudah berniat buruk pada orang lain lalu dilakukan niat buruk itu tidak akan termaafkan kecuali kamu minta maaf dan mendapatkan maafnya langsung. Ya, niatkan. Kenapa kamu datang minta maaf? Niatkan karena aku ingin dimaafkan oleh Allah dosa. Kawan, maafin aku ya. Kenapa? Karena aku pengen dimaafkan oleh Allah dosa. Kawan, maafin aku ya. Pengen Allah mengampuni dosa. Kawan, maafin aku ya. Aku pengen Allah mengampuni dosaku. Lalu berarti apa? Tidak. Kenapa? Dosa banyak kali. Maafinlah. Enggak. Maafinlah. Seringkali kamu salah. Tak mau maafin. Kalau kita yang penting aku sudah minta maaf kepada Allah. Sekarang urusan kepada Allah. Paham? Asal yang ini maafin ya. Allah aja maaf kau mau maafin. Ya betul. Gak usah begitu ya. Sudah gak mau dimaafin, tetap jadi orang baik. Karena urusan maaf nanti atau tidak dari orang itu urusan Allah dengan diri. Yang penting kamu sudah niatkan untuk minta maaf. Lalu pertanyaan Bang Randi tadi, misalnya, ketika ada sholat jenazah, memang sering sekali, bahkan hampir selalu, ketika jenazah itu sudah usai disolatkan berjamaah, sholat fardu kifayah, dan akan diangkat sebentar lagi menuju pemakaman, keluarga yang mewakili selalu bertanya biasanya, Bapak Ibu semuanya, jamaah hadirin yang menyolatkan almarhum atau almarhumah, apakah bersaksi bahwa almarhumah adalah orang baik? Semua menjawab, yang kenal dengan yang tidak kenal, yang baru lewat di masjid itu kebetulan ikut menyolatkan, semua sama-sama mengatakan baik. Pertanyaannya, memang kau lihat hidup berbaik? Itu yang menolati baru lewat. Kebetulan sholat asar di situ, atau kebetulan sholat Jumat berjamaah di situ, ada mayatnya. Lalu ketika ditanya bersaksi baik-baik, benar atau tidak? Tidak tepat. Kalau pernah mengenal kebaikan dari almarhum atau almarhumah ini, walau sedikit saja, kamu boleh bersaksi tentang kebaikan yang pernah dilakukan walau sedikit. Gak mesti harus menurut jemaah. Satu aja kebaikan orang almarhumah atau almarhum itu, kamu boleh bersaksi bahwa dia orang baik. Bagian mana yang baik? Yang kamu lihat yang baik. Ustaz, tapi saya tidak melihat dia buruk dulu ketika hidup. Yang buruknya kamu gak perlu saksikan. Kan yang ditanya tadi, apakah bersaksi orang ini baik? Yang kamu lihat niatkan yang baiknya saja. Yang buruknya gak usah. Kok menjawab? Bapaknya saja. Itu berarti dia kesalahan. Ustaz, saya memang tak pernah melihat almarhumah, tak juga pernah mendengarkan cerita tentang kebaikannya. Tapi saya melihatnya kan ingin menggembirakan yang di depan, supaya dia gembira, senang disebut. Maka aku juga ikut bersuara baik-baik. Salah. Kenapa salah? Niatmu salah. Jangan meniatkan untuk menggembirakan yang di depan. Niatkan karena Allah. Karena pertanyaan itu adalah persaksian yang boleh jadi sebuah dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi jangan mudah-mudah memberikan persaksian. Ya, jangan mudah-mudah memberikan persaksian. Kalau kamu kenal, boleh. Kalau pernah mendengarkan kebaikannya dari orang lain, boleh. Atau mungkin pernah melihat kalau sedikit saja dari kebaikannya, boleh. Sekarang kalau kamu tidak mengucapkan baik,
Hanya saja kadang-kadang kita suka mencari-cari alasan untuk mengatakan baik, boleh, tidak bisa. Maka saya pesan buat kawan-kawan semuanya, berniat karena Allah itu bukan niat untuk menggembirakan orang lain, tapi berniat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas nanti mendapatkan ridha Allah, niatnya untuk mendapatkan rahmat, niatnya agar Allah ridha. Caranya bagaimana? Menyenangkan orang lain. Tapi menyenangkan orang lain bukan karena orang ini aku senangkan, tapi karena Allah. Paham ya? Maka kawan-kawan semuanya disayangi oleh Allah, ringankan hati kamu dengan niat yang baik. Ya, paham ya? Niatkan yang baik, maka Allah yang menjaga. Selama niat yang baik, Allah yang menjaga. Sudah mulai rasanya agak-agak mirip, istighfar kembali, minta maaf ya Allah. Billahi ta'ala. Ya, teman-teman sholat tahajud di masjid Al-Yamin. Ketika sholat tahajud, ya, difoto, dicap, siapa yang tahajud. Allah, kenapa kau sholat? Karena takut difoto nanti laporkan. Jangan, biarkan saja. Kenapa kamu sholat tahajud jam 4 atau jam 4 sholat tahajud? Karena Allah mau difoto, tak difoto, ditanya, diaksen atau enggak, terserah. Walaupun memang kadang-kadang dalam proses belajar itu perlu tahapan paksaan. Terpaksa gak rasanya kadang-kadang bawa banyak? Jujur, terpaksa gak? Bagaimana? Terpaksa gak? Terpaksa sama. Kami juga punya pesantren juga sama, terpaksa. Tapi lama-lama yang terpaksa itu menjadi terbiasa. Nanti lama-lama terbiasa menjadi ternikmati. Ayo ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hadis pertama ini, insya Allah luruskan niatnya kembali ya. Luruskan niatnya, karena Allah ringan semuanya. Kalau hari ini kau belajar, banyak pelajarannya, banyak yang harus dihafal, ada PR-nya, kok rasanya berat ya, kok rasanya gelisah ya, apalagi kita ustaz kiai yang itu, yang teringat PR aja, melihat jidatnya Pak Kiai yang kelihatan